Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat mengikuti podcast yang kedua, ini episode yang kedua, kita akan bahas tentang Alkitab. Nah, kita ketahui bahwa agama-agama, hampir setiap agama mempunyai Alkitabnya masing-masing. Nah, kita punya Alkitab atau kitab suci. Nah, oleh sebab itu bagaimana GKJ melihat Alkitab ini, kemudian bagaimana Alkitab disusun atau tersusun, kita akan bahas pada kali ini dan akan dipandu oleh MC kita, Bang Sena. Bang Sena, sini Bang. Ya, terima kasih Pak Hardi untuk undangannya untuk menjadi MC di podcast episode 2 ini. Nah, seperti yang tadi udah disampaikan Pak Hardi ya kita sebagai orang Kristen, kitab sucinya Alkitab gitu. Tapi sebagai manusia yang mungkin mempunyai akal budi, mungkin yang suka cari tahu gitu, Alkitab tuh sebenarnya kalau yang mungkin yang sudah dari kecil udah Kristen, sudah gede Kristen ya mungkin yang terima aja Alkitab itu firman Tuhan. Terus lama-lama kan orang semakin dewasa semakin kritis, mulai mempertanyakan ini Alkitab benar gak sih firman Allah, asalnya dari mana, kok yang bikin manusia, terus emang yang bikin manusia terus bisa jadi firman Allah seperti itu gimana sih? Nah, sementara kita di GKJ sendiri ini punya pandangan memang di dalam PPA GKJ Alkitab itu benar firman Allah. Nah, gimana sih pandangan secara lengkapnya PPA GKJ itu Pak Bin, Alkitab itu seperti apa dipandang oleh GKJ? Oke, terima kasih Mas Sena. Kalau dalam kehidupan sehari-hari saya, dan juga saya pikir semua orang percaya itu sering bertanya-tanya dalam hati kepada diri sendiri maupun kepada Tuhan. Kenapa terjadi seperti ini? Lalu mengapa harus saya yang mengalami? Juga dilanjutkan dengan apakah ada Tuhan? Apakah Tuhan turut campur tangan? Mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi dan sebagainya. Bagi kita orang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita memiliki Alkitab yang di sana kita dapat menemukan hal-hal apa yang kita cari, pertanyaan-pertanyaan yang kita cari tersebut. Dalam kehidupan sehari kemudian juga kita lalu bertanya, apakah Alkitab itu kemudian menjadi semacam buku pedoman? Apakah menjadi pedoman operasi kehidupan sehari-hari manusia? Apakah Alkitab itu menjadi semacam buku resep? Nah, di dalam pokok-pokok ajaran Gereja Kristen Jawa atau PPA GKJ dikatakan bahwa Alkitab adalah dasar dan pedoman bagi kehidupan orang percaya dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tantangan kehidupan yang kita hadapi saat ini. Alkitab memiliki kewibawaan mutlak. Artinya bahwa Alkitab itu menjadi satu-satunya sumber yang dijadikan umat percaya untuk memahami, untuk mengetahui hakikat penciptaan dan penyelamatan Tuhan kepada umat manusia ini. Untuk menyatakan maksud dan kehendak Allah itu, Tuhan kemudian mengutus atau mengilhami beberapa penulis untuk menulis kitab-kitab dan itu dirangkum dalam Alkitab. Ada 66 kitab, 39 termasuk dalam Perjanjian Lama dan 27 dalam Perjanjian Baru. Begitu Pak Pendeta? Iya. Walaupun saya ketua majelis, tapi mungkin sebagai orang yang sudah cukup lanjut usia, ada lupa-lupa begitu ya. 66 Alkitab, 39 Perjanjian Lama, dan 27 Perjanjian Baru. Memang ditulis oleh beberapa orang dari nabi, rasul, dan sebagainya, dan itu semua dipakai Tuhan dengan disertai penyertaan Roh Kudus. Diberikan hikmat melalui penyertaan Roh Kudus untuk dapat menuliskan itu semua, dan itu kemudian melalui proses yang cukup panjang, 400 tahun ya Pak Anjih. Pak Pendeta tadi menyampaikan di dalam salah satu acara yang lain untuk
menjadikan Alkitab. Nah itu Itu kita baru yakin, perjanjian barunya, Pak. baru perjanjian baru. Iya. Kalau 400 ya. tahun. Kalau ditambah perjanjian lama itu Perjanjian lama ribuan, tahun. seribuan, iya. Dan sudah teruji dengan berbagai hal yang dihadapi oleh Alkitab itu sendiri. Ada tantangan, ada kemudian usulan untuk ini itu, supaya ditambahkan ini itu, tapi yang tetap teruji adalah 66 Alkitab tersebut. Masing-masing kitab tersebut memang ditulis oleh beberapa orang yang berasal dari berbagai tempat, berbagai latar belakang, berbagai kemampuan, pengetahuan, dan sebagainya. Tetapi orang-orang tersebut disertai tadi pimpinan dan penyertaan Roh yang Kudus. Oleh karena itu GKJ dalam hal ini sudah terus dalam pokok-pokok ajaran GKJ mengakui bahwa Alkitab itu menjadi satu-satunya sumber pedoman sikap untuk kita orang-orang percaya pada Tuhan Yesus Kristus untuk mengetahui bagaimana penyelamatan oleh Tuhan itu. Tentu untuk mengetahuinya kita harus tetap mohon pimpinan roh yang kudus ya. Karena tidak mungkin hanya membaca Alkitab dan itu dituliskan dalam pokok-pokok ajaran gereja juga. Walaupun sudah diberitahu ini itu, tapi kalau hatinya tidak menerima, ya tidak akan menerima. Oleh karena itu penting sekali bagi kita umat Kristen untuk senantiasa mohon pertolongan pimpinan Tuhan untuk memahami apa itu Alkitab, tetap harus minta pimpinan Roh Kudus. Gitu Mas Yana. Oke, terima kasih Pak Binarto. Jadi sudah terungkap jelas ya kalau di PPAGKJ memang mutlak Alkitab itu sebagai pedoman hidup kita sebagai orang Kristen. Nah, kalau misalnya secara teologisnya atau bagaimana sih Alkitab itu sebetulnya apa? Mungkin boleh dijelaskan Bapak Pendeta Daru. Ya, saya menambahkan saja ya. Terima kasih Pak Binarto tadi sudah memberi sedikit gambaran keyakinan GKJ ya, pokok-pokok ajaran GKJ berkaitan dengan Alkitab. Nah, tadi disebutkan bahwa Alkitab itu dituliskan oleh banyak orang, bukan satu. Dan ada dalam satu periode yang panjang, dalam sejarahnya masing-masing, dalam konteks masing-masing. Sehingga mungkin muncul dalam benak kita begitu ya, apa yang menjadi dasar dari para penulis itu. Tadi sudah disebutkan bahwa setiap penulis diilhami oleh dan dipimpin oleh Tuhan gitu ya, Roh Kudus. Dan itu saya baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kata diilhamkan Allah ini menjadi satu satu penjelasan bagaimana Roh Allah itu menghembusi seorang penulis ya, merasuki mungkin sehingga ia terdorong dalam konteksnya masing-masing menuliskan apa yang dituntut oleh Roh Kudus itu. Nah, sebagai orang percaya, satu hal yang menarik bagi saya terkait dengan Alkitab adalah itu semua dimulai dari Allah, bukan dari penulisnya. Jadi bagaimana Allah yang maha agung, maha besar itu menyatakan dirinya atau menyingkapkan selubungnya begitu mungkin Pak Anwar ya, Pak Bin Mas Sena. Jadi ia memberikan dirinya untuk dikenal. Dan cara ia menyingkapkan dirinya itu betul-betul kalau kita baca dalam Alkitab, ia betul-betul Allah yang hadir, Allah yang bekerja, Allah yang berfirman di dalam sejarah. Artinya bukan pelan-pelan itu disampaikan. Misalnya ketika kita membaca ketika Israel keluar dari Mesir, maka Allah menyatakan dirinya betul sungguh dalam wujud yang disaksikan ribuan orang dalam perjalanan keluar itu. Begitu. Dan di sini saya melihat bagaimana proses kemudian penulisan itu berlangsung dari saksi, kemudian mungkin itu dimulai dengan berita secara oral ya, cerita verbal gitu ya, dan kemudian baru masuk dalam tahap penulisan begitu. Nah, nanti ini bagiannya Pak Jen yang jelaskan ya, tapi kira-kira dalam bayangan kami seperti itu. Ada proses di mana peristiwa-peristiwa penyataan Allah itu disaksikan oleh para saksinya, atau diterima secara khusus dalam peristiwa mujizat, ataupun pewahyuan, atau setahu saya ada pewahyuan yang khusus kepada para nabi atau rasul, yang itu kemudian hadir dalam konteks sejarah yang khusus.
yang khas dari para nabi, para rasul tersebut. Sehingga sederhananya kita membaca Alkitab berarti kita harus menyadari bahwa teks itu memang punya latar belakang dari penulisannya. Saya kira itu dulu deh, Mas Ena. Jadi itu secara secara sederhana Alkitab itu ditulis karena diilhami oleh Allah, dipimpin oleh Kudus dalam konteks dan situasi yang khas pada masanya, dan juga oleh karena itu dia memiliki pesan yang khas. Tapi saya kira sampai hari ini pun pesannya bisa kita temukan ya. Kasih. Oke, jadi Alkitab tuh ya berarti ditulis banyak orang, Banyak penulis. yang penulisnya yang diilhami atau betul ya katanya tepat ya, diilhami oleh Roh Kudus. Nah, gimana sih urutannya supaya bisa penuh Alkitab itu jadi satu buku yang kita pegang sekarang ini, itu gimana? Mungkin bisa dijelaskan Pendeta Anwar. Ya, terima kasih. Memang kalau kita baca proses terbentuknya Alkitab, kita harus sadari ini semua awalnya adalah tulisan yang dimulai secara lisan. Jadi komunikasi adalah gagasan kuncinya, ya, bahwa Allah adalah yang selalu ingin berkomunikasi dengan manusia. Dan kalau kita hidup di zaman kuno, jangan bayangkan ada tulisan. Boleh dikatakan yang disebut tulis menulis itu begitu langka, sampai zaman Yesus pun tidak sampai 10% orang tahu membaca. Tidak sampai 10%. Tidak sampai. Berarti itu sangat elitis sebenarnya proses itu. Tetapi ingatan luar biasa. Makanya kalau kita membaca kitab, jejak-jejaknya ada ya. Misalnya, ya apabila kemudian hari anak-anakmu bertanya kepadamu, itu dalam kitab Ulangan. Jadi proses penurunalihan kebenaran itu dilakukan lintas generasi, pertama-tama dengan mengandalkan ingatan. Dan medium utamanya adalah penurunan secara lisan. Jadi baru belakangan hari kemudian itu ingatan-ingatan ini dikumpulkan, dan karena ada kemajuan teknologi, saya sebutlah dulu begitu, atau teknik begitu, sehingga bayangkan ya, dari ingatan proses lisan itu mulai dituliskan. Dan tentu bahannya sangat langka ya. Makanya kalau kita tinjau proses terbentuknya Alkitab, jangan kita heran misalnya 10 firman itu ditulis di loh batu. Nah itu dia. Tapi bayangkan kalau itu semuanya tulis loh batu, Alkitab kita berat sekali. Jelas di KJ Bandung ini nggak muat ini. Untuk seluruh ayat yang begitu banyak. Lalu ya kemudian ya manusia tahu menggunakan bahan-bahan seperti kulit kayu, kulit binatang, kemudian papirus, kertas. Jadi proses itu sendiri menentukan ada aspek materialnya gitu. Ya. Nah, jadi ketika manusia berjumpa dengan Tuhan di panggung sejarah, di situ mulai terjadi proses melihat jejak-jejak yang ilahi itu. Jadi kadang-kadang kita sepertinya perlu diingatkan kembali, kalau Tuhan ingin menyampaikan pesan kepada manusia, dia nomor satu sangat tertarik untuk menggunakan seluruh proses komunikasi yang ada di tengah-tengah manusia. Jadi sebenarnya Tuhan sangat jarang berfirman dari atas. Dia justru berfirman melalui proses hidup ini, pengalaman hidup ini. Jadi yang kadang-kadang kita terjebak dengan kata firman. Kalau berfirman itu artinya ngomong gitu ya, bicara. Akulah Tuhan. Ya itu benar. Tetapi banyak sekali teks-teks dalam Alkitab tidak menunjukkan seperti itu. Saya sering katakan kepada orang-orang baca Alkitab, coba lihat, begitu banyak nama, begitu banyak silsilah, di mana firman Tuhannya, saya bilang. Tuhan tidak berbicara langsung di situ, tidak mengatakan inilah firman Tuhan. Kenapa kita mengakuinya? Karena di balik itu ada pesan. Dan sejarah adalah pesan ilahi. Karena di dalam proses perjumpaan di panggung sejarah itu, muncullah kesaksian. Umat yang melalui berbagai-bagai proses suka duka hidup ini, berjalan bersama dengan Tuhannya, mengingat karya Tuhan, lalu melihat inilah kesaksian yang harus kita turun alihkan. Nah, dalam seluruh proses inilah, di kemudian hari tentunya, kita melihat dan kita mengakui, Roh Kudus bekerja di dalamnya. Menuntun seluruh perjumpaan ini menjadi sebuah pesan hidup yang relevan, bukan hanya untuk zaman dulu, tapi terus-menerus. Memang bagi saya ajaib sekali membaca Alkitab. Kenapa? Kadang-kadang pembaca Alkitab lupa setiap kata yang dia baca, termasuk di dalam terjemahan,
Itu suara dari 2.700 tahun yang silam, 2.000 tahun yang silam, bayangkan itu. Ya. Tetapi itu masih seperti suara yang berbicara menyapa kita sekarang ini. Kita bisa menemukannya, bicara tentang manusia yang tidak jelas tujuan hidupnya, manusia yang memberontak, keluarga yang berantakan. Ini semuanya kan sudah ada di dalam Alkitab. Makanya saya sangat suka dengan analogi. Kalau kita membuka Alkitab, mari kita juga membuka berita. Berita ya. Untuk mempertemukan dunia ini. Tempat Tuhan berbicara terus-menerus di sepanjang zaman. Jadi saya memahami bagaimana Alkitab itu menjadi buku yang sangat penting karena dia memang adalah suara yang terus berbicara kepada kita meskipun casingnya sudah berubah terus. Saya pakai istilah sekarang casing. Iya, ya. casing. Ya, soalnya manusia itu mesinnya itu saja. Yang ganti itu kulitnya, perwajahannya, kebudayaan gitu. itu ya. Persoalan utamanya sama aja ya. Dia merasa terasing, dia merasa ada yang kurang dalam hidup ini, dia merasa gamang. Itu dari dulu tetap seperti itu. Lalu dia bertarung untuk menemukan tempatnya, dia berebut kekuasaan, dia cemburu segala macam itu. Dan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu mengatakan Tuhan hadir di situ. Jadi kalau saya baca Alkitab, saya luar biasa melihat Tuhan hadir di dalam seluruh perjalanan dengan segala seluk-beluknya, kesulitan, peluang. Dan ketika Tuhan hadir, selalu ada harapan. Nah, ini menarik sekali, saya kira. Dan itu yang membuat mengapa pesan ini perlu dilestarikan. Jadi ya itu salah satu tanggapan saya tentang pertanyaan itu yang membuat proses terbentuknya Alkitab menjadi suatu kejadian yang amat inspiratif bagi kita. Ya. Karena Tuhan sangat peduli pada manusia dan kalau dia ingin berbicara pada kita, dia bisa gunakan malaikat, gampang, tapi dia pertama-tama sangat berkepentingan supaya ini melalui manusia. Nah, ini dia. Makanya kita terus melanjutkan ini kan, kalau manusia dulu sudah dipakai, sekarang pun kita terus bersedia dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan yang abadi itu. Ya, begitu kalau tanggapan saya. Ya menarik sekali. Mungkin ya secara pribadi ya. Jadi kadang-kadang kalau dengar kata firman Allah benar seperti kata pendeta Noah itu benar-benar yang dikatakan katakan Tuhan ya. Kadang-kadang kita lupa ya pernyataan Tuhan dalam dunia ini itu juga firman Tuhan dan kadang-kadang itulah kalau kita baca Alkitab kadang-kadang saya lupa kalau Allah langsung berkata itu sebenarnya ditemukan tuh jarang sekali ya. Dan bisa bilang bukan jarang sekali itu maksudnya ya sedikit lah, sedikit. Dan kadang-kadang kita merasa kenapa di zaman kita kok nggak ada yang bisa dengar kata orang, ada yang bisa langsung dengar suara Tuhan, kok dikit ya maksudnya. Kok saya nggak pernah dengar langsung gitu. Kadang-kadang lupa di Alkitab juga sebenarnya nggak banyak yang bisa dengar langsung suara Tuhan seperti itu. Tapi dengan pernyataan dia di dalam dunia ini, dia sudah berfirman kepada kita gitu. Ya, saya tertarik menambahkan satu lagi ya. Dan ini dari Alkitab sendiri ya. Nah, banyak orang melihat misalnya kalau kita membaca kitab Yosua, kemudian kan sampai kitab Hakim-Hakim ya, kemudian 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Ini kan cerita. Iya. Ya. Sejarah. Dan ini kan sebenarnya cerita-cerita sejarah Israel lagi gitu. Kenapa kita baca sebagai firman Tuhan? Nah, banyak orang tidak menyadari ini adalah sebuah ilustrasi panjang bahwa kalau bangsa yang mengikuti Tuhan itu dia akan berada di track yang benar. Bangsa yang meninggalkan Tuhan akhirnya bencana menunggu di ujung. Itu ilustrasi panjang tentang akibat kesetiaan dan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Jadi kita nggak bisa baca sepotong-sepotong. Iya. Tapi kalau kita baca Yosua sampai 2 Raja-Raja, kita tahu, wah ini contoh panjang ini, hati-hati nih. Gitu. Jadi itu firman itu konkret sekali. Makanya orang-orang Yahudi menyebut ini bukan kitab sejarah, tapi mereka sebut ini kitab nabi-nabi. Bayangkan, yang kita baca kitab sejarah itu dalam pandangan orang Yahudi itu kitab nabi-nabi. Kita para nabi. Kitab para nabi. Karena suara kenabian itu muncul di situ. Kalau mau menuai bencana, silakan tinggalkan Tuhanmu. Kayak gitu. Dan kalimat itu relevan dengan kita hari ini. Ya, betul. Iya.
Termasuk kitab bilangan ya Pak Pendeta ya. Ya, Kitab semuanya. bilangan yang isi silsilah orang ini orang itu. Ya, betul. Ya. Itu kira-kira pesan Tuhan di balik itu apa Pak ya? Ya, karena kita bilangan amat jelas ya. Umat Israel mengendarai padang gurun, ya lihat bagaimana mereka berinteraksi dengan Tuhan. Ya kan? Dan kalau kita membaca itu kadang-kadang kita senyum. Wah, ini kan tentang kita ini. Maunya yang enak-enak dari Tuhan, suka berkeluh kesah, gitu. Protes yang ini lebih baik. Kadang-kadang, wah dulu lebih baik begini, kan begitu Israel. Padahal dia sudah dibebaskan menuju sebuah tanah yang jauh lebih baik. Tapi itulah. Jadi kalau kita membaca kitab bilangan, kita menyadari di tengah-tengah kekerasan hati pun, anugerah Tuhan, rahmatnya itu terus memelihara umat itu. Ya. Untuk sampai kepada tujuannya. Jadi itu yang kita rayakan, yang dalam baca kitab itu salah satu yang kita sangat rayakan. Manusia jatuh naik turun, tetapi Tuhannya konsisten gitu. Oh iya. Iya. Oke, mungkin Mas Darul ada mau menanggapi atau menambahkan? Iya, saya sangat setuju dan sangat tertarik ya Pak Anwar bilang bahwa ketika kita membaca Alkitab kita seperti menemukan diri kita terlibat di dalamnya Iya, gitu benar. ya. Dan itulah pengalaman mungkin yang membuat buku ini, Alkitab ini itu survive ya, mungkin melewati masa dan zaman karena saya melihat bagaimana penyataan Allah ya, sebutlah penyertaan Tuhan bahwa dalam kehidupan orang percaya Allah hadir di situ, itu menjadi pengalaman komunal dari masa dan tempat yang mungkin terus berubah, tapi tadi istilahnya apa Pak? Casing aja berubah tapi dalamnya sama gitu ya. Manusia sama ya. Kalau kita baca kitab, kita tahu kenapa buku-buku tua ini ya dikumpulkan, dipelihara, disalin lagi terus-menerus, diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Kita tahu kenapa itu. Karena di situ umat beriman sedang mengakui bahwa kami tidak punya Dia, hidup kami tidak jelas. Ya itu makanya lihat ini buku yang memang sampai kapanpun dan terus terang dari zaman ke zaman akan semakin kuno. Tetapi dia adalah pengingat yang penting bahwa ya memang Tuhanlah yang punya sejarah ini. Jadi kalau kita tidak menempatkan diri kita dalam proses seperti itu, dan kalau kita terseret oleh sejarah yang bergulir tanpa Dia, ya memang kita tahu masa depan itu adalah masa depan yang kita buat sendiri. Dan sudah ada bukti bahwa masa depan demikian menakutkan. Ya ini sampai ke urusan teknologi menakutkan. Siapa dulu menyangka artificial intelligence akan menjadi sangat menghebohkan. Sekarang orang mulai menuai itu kan. Ini baru awal loh. Wah, nanti siapa yang akan jadi Tuhan kita ini? Ini Alkitab sudah menunjukkan pada kita sejarah bahwa kita ingin menciptakan berhala itu sejarah lama. Bentuknya saja yang terus berubah dan baru. Jadi saya begitu baca Alkitabnya. Sehingga menurut saya Alkitab itu buku yang paling menarik, paling awet, tahan zaman dia. Sehingga kalau siapa tidak membacanya rugi sendiri. Iya. Baca Alkitab. Iya, membaca Alkitab membawa kita masuk dalam satu pengalaman pengalaman bersama ya. Iya, bersama. Bersama Oke, Pak Bin, apa mau menanggapi? Ya, menarik sekali Bapak Pendeta dan Mas Sena ya. Dikaitkan dengan masa sekarang Pak. Kalau di PPA GKJ kami Pak, itu kan bagaimana menjalani kehidupan yang disertai dengan tantangan ya Pak ya. Tantangan segala zaman, tadi Pak Pendeta Anwarjan menyampaikan teknologi dan kemajuan teknologi. Mungkin termasuk sekarang itu artificial intelligence segala macam gitu Pak ya, dan segala hal yang ada dalam kehidupan kita yang kita seringkali kemudian terlena menjadikan semua itu andalan kita Pak ya. Itu yang sebenarnya mungkin di zaman dulu yang dikatakan berhala-berhala itu ya. Nah, mungkin barangkali dari semua itu yang kita pelajari kemudian bagaimana kita bisa menyikapi, belajar dari yang Pak Pendeta Anwarjan tadi katakan, mengapa ditulis kisah dari raja-raja dan sebagainya. Siapa yang mengandalkan Tuhan itu yang akan selamat ya. Selamat dan diberkati. Mencapai menjadi berkat sampai tanah perjanjian. Ya, terima kasih Pak Pendeta Anwarjan.
Oke, kalau ini nepis-nepis ini ya, artificial intelligence sekarang tuh sempat heboh dulu, ChatGPT kan, ChatGPT. Nah, itu tuh pernah ada orang eksperimen, jadi Alkitab ini, suatu teks Alkitab ini dimasukkan ke artificial intelligence, terus dijadikan seolah-olah seperti Pendeta. berbicara dengan pendeta, atau ini lebih ekstrem lagi, berbicara dengan Yesus, Pak. Nah, terus kan sekarang video juga sudah bisa auto generate segala macam, jadi kayak bisa langsung ngomong sendiri sama Yesus seperti itu. Sungguh sangat ini ya. Ya tapi mungkin emang harus hati-hati kalau misalnya orang-orang yang mungkin sudah tahu, maksudnya sudah sering bahasa Alkitab ya, maksudnya bisa memisahkan yang mana yang benar gitu, yang benar mana yang enggak. Nah ini gimana tanggapannya? Apakah kedepannya mungkin nggak perlu pendeta lagi atau gimana? Karena memang sudah ada apa ya, yang sudah bisa mendeskripsikan sebuah ayat atau itu dengan konteksnya segala macam, atau gimana? Mungkin lebih tepat begini Pak, barangkali atau lebih tajam. Bagaimana kita bisa berpesan pada anak-anak dan adik-adik kita, karena yang sekarang itu kan lebih familiar dengan teknologi baru ya. Mungkin orang-orang tua, mungkin Mas Yana belum tua ya. Kita masih lebih percaya, lebih mengandalkan apa yang tertulis dalam kitab gitu ya. Tapi tidak kemudian kita komunikasi langsung dengan teknologi itu, dan kita menganggap bahwa Tuhan itu sendiri yang menjawab. Tapi anak muda sekarang kan mungkin lebih percaya pada teknologi itu Pak. Mungkin barangkali bagaimana menyikapi dan bagaimana gereja harus bersikap. Iya, ini menarik nih Pak Chan ya. Ketika kita masuk dalam percakapan tentang teknologi, sekarang orang bicara tentang experience ya, dan orang masuk juga dalam area bahasa ini ya, sacred itu ya. Seperti orang pengen punya personal imajinasi, koneksi dengan pribadi Yesus secara langsung gitu ya, dalam model yang baru itu. Dari saya mungkin saya melihatnya begini, pertama-tama memang untuk bicara tentang Alkitab dan bagaimana Allah menyatakan kehendaknya gitu, memang kita harus tahu posisi kita dulu. Menurut saya begitu. Artinya kita ini siapa dalam konteks membaca Alkitab ini, dan apa yang ingin kita cari ketika kita membaca Alkitab itu. Karena kalau kita menempatkan diri sebagai konsumen, sebutlah begitu, saya punya kebutuhan, saya punya keinginan untuk mengerti, saya butuh informasi lebih, maka di sini siapa yang jadi Tuhan gitu kan pertanyaannya ya. Artinya itu berbeda dengan misalnya ketika kita membuka Alkitab, memang kita dalam kesadaran bahwa saya adalah hamba ya, saya adalah makhluk ya yang ingin kemudian dalam konteks ini dipimpin dan berjumpa dengan Allah yang hidup. Alkitab itu kan bukan buku hukum, bukan buku informasi teknologi gitu ya. Ya ini yang kemudian diperkosa masuk dalam sistem-sistem algoritma yang kemudian seolah kita hanya bicara tentang logika ya. Tetapi ketika kita menempatkan Alkitab sebagai sebuah catatan tentang sebuah pengalaman banyak penulisnya begitu, dan ketika kita mau masuk ke dalamnya, kita ini kemudian akan menempatkan diri sebagai bagian dari perjalanan orang-orang itu. Sebutlah sebagai contoh, kalau saya baca Injil Matius begitu. Injil Matius adalah Injil yang ditulis untuk satu komunitas yang latar belakangnya Yahudi dan sebagainya. Dan ketika kita membaca itu, saya masuk ke dalam dunianya Matius gitu. Dan ketika saya mencoba untuk menjadi bagian pembaca di dalam proses itu, maka saya di situ akan mencari, saya akan terbuka. Seperti ilustrasi itu ya, benih yang ditaburkan itu, saya menyuburkan hati saya untuk siap gitu, untuk mendengarkan, untuk mengalami, untuk masuk. Nah, sekarang ini kan orang hampir nggak bisa bedain dia itu letaknya di mana ketika dia mencari tahu informasi. Kadang-kadang di gereja juga gitu, banyak orang tuh datang ke gereja itu bukan untuk menyembah gitu ya, bukan untuk menundukkan diri untuk mendengar, tapi untuk judgement gitu ya, untuk mendapatkan informasi mungkin atau mengadu informasinya gitu. Ini menarik loh kadang-kadang. Di hadapan Tuhan ini kita siapa gitu ya. Itu yang kalau menurut saya itu pertama. Mungkin Pak Anwar ada pandangan. Khususnya tadi Pak pertanyaan, jangan-jangan nanti ke depan pendeta enggak perlu gitu ya kalau itu tadi sudah bisa dikelola oleh AI gitu ya. Itu gimana Pak Anwar? Nanti seluruhnya sudah diatur oleh teknologi.
kita menjadi hanya sejenis robot-robot, maka pendeta tidak perlu. Pendeta itu perlu karena dia betul-betul bagian dari jemaat. Ya, dia tidak di atas jemaat, tidak di luar, dia bagian dari jemaat, mengerti pergumulannya. Ya, manusia punya hati, bukan hanya punya pikiran, dia tentu punya tubuh dan lain-lain. Nah, disitulah kita menemukan bahwa kedepannya tetap yang namanya Tuhan itu tidak bisa kita definisikan. Ya, bukan kita yang mengenal Tuhan, tapi Tuhan yang memperkenalkan dirinya supaya kita kenal. Makanya salah satu episode yang sangat menarik saya ingat itu waktu Paulus berada di kota Athena. Nah, ini orang-orang pencari kebenaran, suka berdebat-debat mengenai pengetahuan, filsafat dan lain-lainnya, adu kepiawaian lah, gitu. Ya. Tapi dia juga sedih, kenapa? Di tempat itu dia menemukan begitu banyak ilah-ilah disembah yang tidak dikenal. Lalu bertemulah dengan satu mesbah yang diperuntukkan pada Theos Agnostos, ilah yang tidak dikenal. Nah, ini pintu masuk. Itu bisa menjadi sebuah analogi yang bagus bahwa banyak sebenarnya ilah-ilah yang tidak dikenal ini yang dicari manusia sampai sekarang. Ya kan? Jadi kita coba bidik peluangnya. Apa yang kalian tidak kenal, yang kalian cari dengan bermacam-macam cara, termasuk dengan membentuk ruang-ruang imaji ya. Kan gitu ya. Kan virtualitas itu sekarang ya. Ini yang kita ingin perkenalkan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyatakan dirinya sebagai bagian dari kita. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang bersolidaritas dengan kita. Dia tahu siapa kita. Kita tidak perlu berpura-pura. Karena salah satu saya kira pesan Alkitab yang luar biasa penting. Dan ini sekaligus puncak dari penyataan Allah di dalam Alkitab. Nah, ini kalau kita melihat alurnya tadi soal asal mula Alkitab. Penyataan Allah itu memuncak pada ketika Tuhan masuk dalam sejarah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Nah, ini ayat yang luar biasa penting. Tuhan yang transenden itu, yang tidak terjangkau itu, yang berada, saya berani bilang di luar dunia itu, melampaui dunia itu, ternyata Tuhan yang bersedia masuk sedalam-dalamnya ke tempat yang bahkan kita rata-rata tidak mau. Dan itu yang kita sebut salib. Jadi tetap ujian bagi kita di tengah-tengah dunia ini adalah bagaimana Tuhan itu tetap diperkenalkan sebagai Tuhan yang vulnerable. Bukan hanya yang super dia, tapi dia juga yang sangat bisa terluka, bisa dipengaruhi oleh berbagai dimensi, pengalaman. Sehingga kita bisa bertemu dia pada waktu kita kesepian, pada waktu kita merasa ditinggalkan. Itu pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui oleh Kristus. Nah, tentu bagaimana mengemas ini dengan cara-cara yang paling pas secara teknologis, nah, itu tantangan kita, kan gitu. Ya, saya melalui Lembaga Alkitab Indonesia itu berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang terus mencari bentuk ya untuk menghadirkan firman Tuhan lewat berbagai media, sehingga yang kuno itu tetap bisa hadir ya. Nanti teknologinya semakin berkembang, dia tetap hadir dengan wajah-wajah baru, tetapi harus dengan substansi yang tetap menuhankan Tuhan gitu. Nah, mengizinkan Tuhan tetap menjadi Tuhan, dan itu nggak bisa digantikan oleh segala jenis artificial intelligence. Karena saya kira Alkitab adalah sebuah ilustrasi panjang yang sangat bagus yang mau mengatakan pada kita, penyakit manusia di segala zaman adalah ingin menuhankan dirinya. Nah, ini pesan abadinya nih yang membuat kita terus harus berpikir ke depan. Untuk meyakinkan sejarah ini sudah dituntun ke satu titik, Alfa dan Omega tadi. Jadi ya kita dengan penuh sukacita ingin membawa berita itu kepada segala generasi. Nah, soal bagaimana ini dikemas, ini tetap akan menjadi tantangan bagi kita. Kita harus membuka diri. Nah, misalnya kami berkolaborasi dengan satu lembaga di Amerika yang merekam segala jenis bahasa. The faith comes by hearing misalnya. Wah, itu dalam bentuk suara ya gitu. Belakangan terakhir ketika kami berkunjung atas undangan mereka ke markas besarnya ya di Albuquerque itu di New Mexico. Wah, mulai ada percakapan bagaimana menghadirkan ini dalam bentuk visual. Itu. Ya. Nah, ini menarik sehingga pesan yang sama itu tetap menggugah kita kembali. Ya, dan
Saya yakin inilah tugas kita bersama-sama sebagai umat Tuhan ya. Gereja adalah ruang terbuka yang justru ingin membukakan kebenaran firman Tuhan itu. Jangan sampai kita diperdaya oleh ilah-ilah modern ini, kan begitu. Oke, mungkin ada pertanyaan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ari. Ari. Oke, silakan mungkin Pak Anwar mau langsung jawab. Ya, terima kasih banyak untuk pertanyaan menarik ini. Memang kita manusia ini cirinya adalah berpikir linear. Ya, bagi kita suatu peristiwa kalau sudah bergulir itu ya A, B, C, D terurut ya. Ya, Begitu kronologis. Kita itu ya. berpikir kronologis. Sebenarnya ada kronologi dalam Alkitab. Misalnya kenapa kitab Kejadian ditempatkan di awal? Bukan berarti itu kitab yang pertama kali ditulis, gitu ya. Itu karena memang bercerita tentang hal-hal awal. Tetapi kronologi itu tidak bisa dimengerti hanya secara linear. Alkitab itu mengutamakan tema. Dan tema itu bisa membuat kronologinya sedikit agak berbeda. Ya, misalnya kita sebutlah Injil Yohanes. Kenapa Injil Yohanes memulainya pada mulanya adalah firman? Kalau Alkitab TB ya, terjemahan baru edisi kedua sekarang mengatakan sudah ada firman, lebih jelas lagi. Kenapa gitu? Ya, karena memang dia memulai dari penciptaan. Jadi Allah yang ingin diperkenalkan sebagai Yesus Kristus, manusia itu, ini eksistensinya bukan saat ini aja. Sebelum dunia ada, dia sudah ada. Nah, itu kan tatapan yang berbeda sekali. Kalau kita bicara soal kronologi, ini udah sangat tidak cocok dengan Injil-Injil yang kita kenal semuanya. Yang ketiga Injil yang lain kan. Misalnya Injil Markus mulai, inilah Injil Yesus Kristus. Dia mulai dari situ kenapa? Karena dia ingin langsung bercerita. Ini riwayatnya begini, riwayatnya. Tapi Injil Yohanes memulai dari paling awal. Karena itu sering dalam Injil Yohanes ini, tahapan-tahapan dalam perjalanan hidup Yesus itu agak berbeda. Paling-paling yang mirip itu menjelang penderitaan. Nah itu 4 Injil sama. Narasi akhir itu ya, narasi penderitaan itu. Tapi tengah-tengahnya ada fleksibilitas. Karena fokus pada tema itu. Ya, agak berbeda satu sama lain. Dan ini yang tidak bisa kita mengerti hanya sebagai kronologi biasa. Nah, ini berlaku untuk seluruh Alkitab sebenarnya. Ya, siapa bilang Injil Matius itu yang pertama ditulis karena di depan. Nah, ini kan soal kronologi ini ya, Bu ya. Ya. Ini dia tempatkan depan karena Injil yang paling rapi dan lengkap. Oke. Sebenarnya kalau yang lebih dahulu ditulis itu adalah Markus, surat-surat ya. Paulus. Surat-surat Paulus. Injil kalau untuk Injil ya Injil Markus sebenarnya. Ya. Nah, tapi itulah rupanya ada semacam logika lain dalam susunan Alkitab kita. Kita ingin dibantu melalui jalinan tema-tema ini untuk mengenal Kristus secara utuh dalam kepelbagaiannya dengan sudut pandang yang sedikit berbeda satu sama lain di antara Injil-Injil ini. Dan saya boleh katakan Injil Yohanes sengaja ditempatkan di belakang justru karena dia menghadirkan Kristus yang berbeda lagi nih, ya, Kristus yang ditinggikan itu. Nah, itulah ya saya ya, yang tidak menghilangkan kemanusiaannya karena jelas masih ada kisah tentang penderitaan Kristus, tapi dia mulai membidiknya dari atas kan gitu. Ada yang membidiknya dari bawah. Nah, itu yang membuat Alkitab ini ditulis dengan cara yang wajar. Ya, dia tidak dibuat-buat supaya kelihatan sistematis, tapi dia menghadirkan cuplikan-cuplikan. Saya sebut cuplikan-cuplikan karena itu juga kata kitab Injil ya. Yohanes mengatakan andai kata seluruhnya ditulis tentang Kristus Yesus ini, tidak ada buku yang bisa menampungnya kan itu. Betul. Jadi cuplikan-cuplikan ini lebih dari cukup bagi kita untuk mengenal siapa Tuhan itu. Dan terutama mengenal siapa Tuhan yang akhirnya terjun bebas. Nah, istilah saya ini. Tuhan itu pernah terjun bebas dalam sejarah manusia. Dan itulah Kristus. Jadi ya itu mengantarkan kita pada satu titik pusat yang sangat penting. Dan itulah ciri Kristen membaca Alkitab. Tentu ada cara orang Yahudi bacanya. Kalau kita enggak. Dari awal sampai akhir. Sejarah ini dituntun kepada satu titik yang sangat jelas. Di situ Kristus berperan sebagai pusatnya. Ya. Jadi kalau kita melihat di dalam teropong itu, kita tidak akan pernah nyasar kemana-mana. Begitu cara saya melihatnya. Oke. Ya, terima kasih Pak Pendeta Anwar Chen untuk penjelasannya tadi. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Jadi
tinggal mungkin ada kesan-kesan atau pesan-pesan terakhir yang belum sempat disampaikan. Ini sebagai penutup aja sih, sebagai penutup. Mungkin dari Pendeta Daru ada. Ya, closing statement ya. Hari ini saya banyak belajar ya dari percakapan kita dan semakin saya meyakini bahwa Allah yang kita percaya itu Allah yang hidup ya. Karena melalui Alkitab yang kita baca, firman yang telah ada ribuan tahun yang lalu ya, masih mampu untuk berkata sesuatu pada kita hari ini. Jadi semoga jemaat GKJ Bandung, kita semua semakin dewasa, dipimpin oleh Roh Tuhan, melalui kesetiaan kita untuk membuka diri dan belajar dari Alkitab. Allah masih menyatakan sesuatu hari ini bagi kita, zaman kita, dan juga selain dari Alkitab, bagaimana kita berefleksi dari kehidupan kita, karena Allah menyatakan juga kehendaknya dari pengalaman yang kita jalani. Jadi yaitu apa yang berkesan untuk saya hari ini. Makasih Mas Yana. Mungkin Pak Pinarto ada. Ya, kami atas nama Majelis dan Jemaat GKJ Bandung, Pak Pendeta Anwarjan, menyampaikan terima kasih. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari Bapak Pendeta tadi berkaitan mengenai bagaimana Alkitab ini disusun dan menggugah kami, menginspirasi kami untuk nanti mohon bisa dapat bisa diberikan pencerahan lebih lanjut oleh Bapak-bapak dan Ibu Pendeta di sini untuk lebih memahami Alkitab bagi jemaat di sini, Pak. Ya, kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Pendeta Anwarjan. Sama-sama. Terima kasih. Pak Pendeta juga, Pak Pendeta mungkin ada pesan. Kalau saya pegang Alkitab, closing statement-nya sederhana. Iya. Bacalah Alkitab. Oke, terima kasih. Bisa dikenalkan bagi jemaat GKJ Bandung siapa Bapak Pendeta Anwarjan. Oh, tadi belum diperkenalkan ya. Iya, Mungkin iya, pada lu aja yang memperkenalkan malah lupa. Iya, hari ini kita kedatangan tamu istimewa sebenarnya. Ini lucu ya, talk show ini memperkenalkan terakhir ya. Ya, Pak Anwarjan ini adalah orang yang ada di balik proses penerjemahan Alkitab di Lembaga Alkitab Indonesia. Bapak menjadi ketua atau kepala Departemen Penerjemahan Alkitab dan telah berkecimpung dalam dunia penerjemahan Alkitab berpuluh tahun ya Pak ya. 32 tahun. 32 tahun dan saat ini juga menjadi bagian dari sosialisasi Alkitab terjemahan berdua ya Pak ya. Iya. Ada lagi yang belum saya sampaikan Pak. Mungkin Bapak mau menambahkan. Oh, sudah berkeluarga. Istri saya Boru Simamora. Oh iya. Iya itu dia. Terima kasih Pak Anwar. oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Anwarjan, Bapak Pendeta Daru, Pak Pinarto. Ya, demikian sekian episode podcast kita hari ini. Semoga yang sudah mendengarkan atau menyaksikan dapat mendapatkan pengetahuan yang lebih dan mungkin jadi ingin lebih belajar lagi tentang Alkitab dan seperti pesan tadi Bapak Pendeta Anwarjan, bacalah Alkitab. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Shalom. Shalom.